Serangan ini sangat cepat, kuat, dan dipenuhi dengan esensi Taoisme murni. Ini adalah tebasan kekacauan paling dasar dan stabil milik Chen Ping. Namun, tepat saat pedang cahaya itu menembus udara, telapak tangan sosok emas itu juga tiba-tiba menyala dengan cahaya abu-abu keunguan. Bilah cahaya kacau yang persis sama, tingkat penyempurnaan yang persis sama, kecepatan menembus udara yang persis sama, dan fluktuasi aura Taois yang persis sama dilepaskan secara bersamaan dari telapak tangan sosok emas itu. Dua bilah cahaya kacau yang identik, berasal dari satu sumber, bergerak dengan kecepatan yang sama, dan memiliki momentum yang sama, bertabrakan dengan dahsyat di tengah kehampaan. Ledakan. Tidak terjadi ledakan dahsyat, hanya bunyi dentuman keras dan dalam akibat benturan energi. Kedua bilah cahaya itu seketika saling meniadakan, memusnahkan, dan menghilang, dengan bintik-bintik cahaya abu ungu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah sebelum ditelan diam-diam oleh kabut kehampaan abu putih, tanpa meninggalkan jejak. Pupil mata Chen Ping sedikit menyempit, dan hatinya merasa cemas. Ini memang replika yang sangat mirip. Tidak ada kelemahan elemen, tidak ada ketidakseimbangan kekuatan, dan tidak ada gerakan yang lebih unggul atau lebih rendah. Serangan sendiri dinetralisir sempurna oleh serangan sendiri. Datang lagi. Chen Ping memusatkan pikirannya dan tidak lagi menahan diri. Sosoknya tiba-tiba melompat ke atas. Asal-muasal kekacauan berwarna abu ungu itu langsung menyapu tubuhnya, berubah menjadi lapisan gelombang energi purba. Sosoknya bergerak secepat kilat, langsung menempuh jarak puluhan meter. Gerakannya tak terduga, terkadang menyerang lurus ke depan, terkadang mengapit, terkadang berganti-ganti antara gerakan nyata dan tipuan. Kecepatannya begitu tinggi sehingga meninggalkan banyak bayangan, berusaha mengganggu ritme sinkron lawannya dengan kecepatan ekstrim dan ritme yang selalu berubah, serta mencari kelemahan. Namun, sesaat kemudian, sosok emas itu pun muncul. Kecepatan ekstrim yang sama, gerakan tubuh yang sama, ritme perubahan kecepatan yang sama, dan peralihan yang sama antara yang sebenarnya dan yang pura-pura. Setiap perubahan arah, setiap percepatan, setiap jeda, setiap gerakan bayangan Chen Ping langsung, sempurna, dan tanpa penyimpangan disalin oleh sosok emas itu. Di kehampaan, dua sosok, satu abu-abu dan satu emas, bergerak dengan kecepatan, ritme, dan teknik yang sama, seperti dua aliran cahaya yang selalu sejajar. Tidak peduli bagaimana Chen Ping mengubah gerakannya atau meningkatkan kecepatannya, dia tidak pernah bisa mendekati lawannya bahkan setengah inci pun, dan dia juga tidak pernah bisa menciptakan jarak di antara mereka. Sikap tinju Chen Ping tiba-tiba berubah, dengan seluruh sumber kekacauan mengalir ke puncak tinjunya. Angin tinju itu dahsyat dan kuat, membawa misteri kekacauan yang melahap segala sesuatu dan menghancurkan semua hukum, dan menghantam dengan keras. Tinju jurang pemangsa kekacauan. Ini adalah teknik tinju andalannya, yang diciptakan berdasarkan asal mula kekacauan. Teknik ini mengandung dao ganda dari kekacauan primordial dan penghancuran total, menggabungkan serangan dan pertahanan dengan dominasi yang tak tertandingi. Sosok-sosok emas itu secara bersamaan melayangkan pukulan mereka. Sikap tinju yang persis sama, kesalahan dao yang persis sama, tingkat kekuatan yang persis sama, kekuatan melahap yang persis sama. Kepalan tangan mereka berbenturan dengan keras di tengah kehampaan. Makan satu persatu. Gelombang kejut energi yang mengerikan meledak seketika, dan gelombang kekacauan yang luas menyapu ke segala arah, membalikkan, menghancurkan,
dan mengaduk kabut abu putih di sekitarnya. Seluruh ruang hampa bergetar hebat, dan lapisan gelombang kabut melonjak tanpa henti. Konsumsi. Tubuh Chen Ping tiba-tiba berhenti, lengannya mati rasa, darah dan qi-nya sedikit bergejolak, dan meskipun tidak ada tanah yang kokoh di bawah kakinya, dia masih bisa merasakan kekuatan ekstrim yang bertabrakan dan berbalik. Sosok emas di seberangnya tetap seteguh batu, benar-benar diam, auranya mengalir dengan lancar tanpa fluktuasi, stagnasi, atau penghilangan sedikit pun. Konsumsi. Perasaan Chen Ping akan gravitasi meningkat beberapa derajat lagi. Dia langsung berganti-ganti teknik, telapak tangan, kepalan tangan, jari, siku, lutut, dan kaki, terlibat dalam pertarungan jarak dekat, serangan jarak jauh, ilusi, dan erosi primal. Semua teknik yang telah ia kuasai, semua prinsip Taoisme yang telah ia pahami, dan semua kartu truf yang ia miliki, semuanya dikerahkan secara bergantian. Jurus telapak tangan pemecah langit kekacauan, jari pemusnahan, langkah bayangan hampa, dan teknik erosi asal kekacauan semuanya lebih ganas dan luar biasa dari sebelumnya. Bab selanjutnya, tidak peduli kekuatan supranatural, teknik mendalam, atau ritme apapun yang dia gunakan, sosok emas itu selalu mereplikasi, menangkis, dan tampil tanpa celah. Asal-usulnya yang kacau dapat melahap energi spiritual dari kehampaan, dan asal-usul kacau lawannya juga dapat dilahap. Ilusi-ilusinya dapat membingungkan persepsi ruang dan waktu, dan ilusi-ilusi lawannya juga bisa jadi menyesatkan. Gerakannya memungkinkannya untuk bergerak di antara dunia nyata dan ilusi, dan lawannya dapat bergerak selaras dengannya. Seluruh pertempuran itu merupakan jalan buntu sejak awal. Hal yang paling mengerikan adalah penyakit TBC. Chen Ping terbuat dari daging dan darah, seorang kultivator sejati. Setiap kali dia mengaktifkan asal-usulnya, setiap kali dia melepaskan kekuatannya, dan setiap kali dia mengubah gerakannya, dia mengonsumsi kekuatan spiritual yang kacau, energi mental, serta darah dan qi fisik di dalam tubuhnya. Sumber daya, kekuatan fisik, dan kapasitas mentalnya semuanya terbatas. Terus bertarung dengan intensitas tinggi hanya akan membuatnya semakin lelah, lemah, dan kelelahan. Namun, patung emas itu berbeda. Ini adalah cerminan dari hukum menara uji coba, yang bergantung pada seluruh susunan kekosongan sebagai sumber energinya. Ia tidak memerlukan penyimpanan energi, tidak perlu penyesuaian pernapasan dan pemulihan, dan tidak menyadari kelelahan, rasa sakit, kelemahan, atau kepanikan. Sistem ini selalu akurat, selalu stabil, selalu berada pada performa puncak, dan selalu tanpa kesalahan. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, aura abu ungu di sekitar Chen Ping telah meredup secara signifikan, dan napasnya secara bertahap menjadi cepat. Butiran keringat dingin menetes dari dahinya, aliran esensi kacau di dalam meridiannya secara bertahap menjadi lambat, dan kekuatan fisiknya jelas terkuras. Sebaliknya, cahaya keemasan dari sosok emas itu tetap hangat dan konstan, tanpa fluktuasi atau penurunan daya dari awal hingga akhir, seolah-olah tidak pernah bergerak atau mengeluarkan energi apapun. Masalah ini tidak ada solusinya. Xuan Zhenzi berdiri di samping,
mengamati pertempuran dengan saksama sepanjang waktu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keseriusan yang mendalam, dan dia menghela napas pelan. Kultur yang direplikasi sepenuhnya, asal-usul yang direplikasi, kemampuan ilahi yang direplikasi, naluri bertarung yang direplikasi. Ia dapat melakukan semua yang dapat dilakukan Chen Ping, ia dapat melakukan semua yang dapat dilakukan Chen Ping. Ia tak memiliki kelemahan, tak memiliki kekurangan, tak pernah membuat kesalahan, dan tak pernah lelah. Ini seperti membandingkan Chen Ping dengan versi dirinya yang selalu berada di puncak performa dan tanpa celah. Tatapan dingin Jiang Xuelan tertuju pada medan perang, jari-jarinya sedikit mengepal, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tak tersian-sian. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka hanya melakukan serangan balik secara pasif, tidak mengambil inisiatif. Serangan ofensif tidak akan memberi Chen Ping kesempatan untuk memecah kebuntuan. Selama Chen Ping terus menyerang, pengurasan sumber dayanya tidak akan berhenti. Jika ini terus berlanjut, Chen Ping akan kelelahan hingga mati. Begitu selesai berbicara, Xuan Zhenzi berhenti memperhatikan dan jari pedangnya tiba-tiba fokus. Setiap orang, teriakan pedang yang jernih dan menggema bergema di kehampaan, dan aura pedang biru putih yang luas membumbung ke langit. Ia berubah menjadi sungai pedang yang perkasa membentang puluhan kaki, membawa prinsip-prinsip Taoisme tertinggi tentang kemurnian, kebenaran, dan penghapusan kejahatan, dan menghantam ke arah sosok emas itu. Dia ingin memecahkan kebuntuan dengan bantuan orang luar, dan secara paksa mengalahkan citra tersebut dengan kekuatan yang bukan milik Chen Ping. Namun, sesaat kemudian, mata sosok emas itu tidak bergerak dan tubuhnya tidak bergeser, ia hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sebuah aliran pedang perkasa berwarna biru putih yang identik muncul begitu saja dari udara, dengan pesona Taois yang sama, kekuatan yang sama, kecepatan yang sama, dan konsep yang sama. Dua aliran pedang bertabrakan, saling memusnahkan, dan hancur berkeping-keping dengan raungan yang memekakkan telinga, mengirimkan pecahan pedang biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya beterbangan sebelum ditelan oleh kehampaan. Tubuh Xuan Zhenzi sedikit bergetar, energi pedangnya yang dahsyat tiba-tiba lenyap, dan auranya langsung melemah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, bahkan ilmu pedangku bisa ditiru. Melihat hal itu, Jiang Xuelan segera bergegas untuk menyelamatkan. Esensi yang menusuk tulang dan membekukan itu langsung menyebar, dengan embun beku biru dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit, mengembun ke dalam kehampaan, memenjarakan hukum, dan berubah menjadi ribuan bilah es yang melesat ke arah sosok emas itu. Sosok emas itu mengangkat tangannya, dan bila-bila es yang tak terhitung jumlahnya dengan asal yang sama muncul secara bersamaan, saling berbenturan dengan tepat. Embun beku itu pecah, hawa dingin menghilang, dan embun beku di seluruh ruang hampa itu langsung lenyap. Bahu Jiang Xuelan sedikit terkulai, energi spiritualnya jelas terkuras, dan wajah cantiknya sedikit pucat. Ketiganya bergantian menyerang, menyelidiki, dan melancarkan serangan sengit, hanya untuk dibalas dengan serangan balik yang terkoordinasi sempurna dan kekuatan yang selalu dinetralisir. Pertempuran itu benar-benar terjebak dalam lingkaran setan, tanpa harapan untuk memecahkan kebuntuan. Setengah jam kemudian, Xuan Zhenzi terengah-engah, bersandar pada pedang panjangnya agar tidak bisa berdiri. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan menghela napas. Aku telah berlatih selama puluhan ribu tahun dan mengalami lebih dari 10.000 pertempuran, besar dan kecil.
Hari ini adalah pertama kalinya aku bertarung dalam pertempuran yang begitu absurd dan mengecewakan. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa menerobos, kita tidak bisa melemahkan mereka, kita tidak bisa mundur, ini bukan cobaan, ini adalah dilema. Jiang Xuelan juga menyembunyikan aura sedingin embun beku di sekitarnya, auranya sedikit berfluktuasi, dan berkata dengan suara berat, mekanisme replikasinya hanya menargetkan kekuatan penyerang. Siapapun yang menyerangnya, ia akan mereplikasi kemampuan mereka untuk membalas. Bergerak, alat ini dapat mensimulasikan kekuatan gabungan kami bertiga dengan sempurna, kekuatan eksternal bukan lagi pilihan. Chen Ping perlahan mundur beberapa langkah, menghentikan semua serangannya, dan berdiri diam di kehampaan. Dia sedikit menundukkan pandangannya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dan keringat dingin mengalir di dagunya, membasahi jubahnya. Hampir separuh dari kekacauan primordial di dalam tubuhku telah habis, meridianku terasa sedikit nyeri dan bengkak, dan pikiranku terasa sangat lelah. Dia mengangkat matanya dan menatap diam-diam pada gambar emas di hadapannya, yang tetap sempurna, tenang, dan tanpa celah. Pikiranku melayang memikirkan setiap detail dari seluruh pertempuran, setiap bentrokan, dan setiap sinkronisasi. Gerakan yang sama persis, asalnya sama persis, ritme yang sama persis, naluri yang sama persis. Direplikasi sepenuhnya, disinkronkan sepenuhnya, diseimbangkan sepenuhnya. Semua metode konvensional untuk memecah kebuntuan, serangan frontal, teknik yang luar biasa, terobosan cepat, dan bala bantuan eksternal, benar-benar dilumpuhkan. Karena menyerang pasti berujung pada konfrontasi, bergerak pasti berujung pada mundur, dan gabungan kekuatan pasti berujung pada eliminasi. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, kecemasan yang terpancar dari mata ungunya perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang luar biasa, rasionalitas yang luar biasa, dan deduksi yang luar biasa. Kalau begitu aku tidak akan. Begitu dia selesai berbicara, semua sumber kekacauan di sekitarnya langsung surut ke dalam tubuhnya, aura abu ungu di tubuhnya benar-benar padam, dan semua fluktuasi energi spiritual, semua hukum yang mengalir, dan semua ritme aura kembali ke nol. Tuhan, ia seketika menjadi benar-benar biasa, seperti manusia fana tanpa kultivasi, berdiri dengan tenang di kehampaan. Sesaat kemudian, gambar emas di depannya juga menyerap semua cahaya, energi, dan fluktuasi, berdiri dengan tenang dan tanpa bergerak. Chen Ping berhenti berdiri, sedikit menekuk kakinya, dan perlahan duduk bersila di kehampaan, menutup matanya untuk mengatur napasnya. Patung-patung emas itu secara bersamaan menyilangkan kaki, menutup mata, dan tetap diam. Seluruh ruang hampa abu putih yang tak terbatas dan sunyi mencekam itu seketika menjadi benar-benar sunyi. Tidak ada perkelahian, tidak ada raungan, tidak ada fluktuasi, tidak ada kebisingan. Dua sosok duduk bersila saling berhadapan, satu berpakaian abu-abu dan satu berpakaian emas, saling menatap dalam diam, seperti dua patung yang tak berubah, membiarkan waktu berlalu perlahan. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuewan saling bertukar pandang, dan keduanya langsung memahami maksud Chen Ping. Kemudian mereka duduk untuk mengatur pernapasan dan memulihkan energi spiritual serta kekuatan mental mereka yang terkuras. Karena setiap gerakan akan ditiru dan setiap serangan kuat akan dinetralisir, respons terbaik adalah tetap diam sepenuhnya dan menggunakan keheningan untuk mengendalikan gerakan. Di dalam kehampaan, waktu seolah kehilangan maknanya.
Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, napas Chen Ping perlahan menjadi teratur, kekacauan di dalam tubuhnya perlahan pulih, semua kelelahannya hilang, dan pikirannya sekali lagi mencapai kondisi puncaknya. Dia memejamkan matanya, seolah menenangkan pikiran dan jiwanya, tetapi sebenarnya, pikiran dan kesadarannya sepenuhnya terlibat, dengan banyak sekali pikiran yang dengan cepat menyimpulkan, meninjau, menguraikan, dan menganalisis dalam benaknya. Penerbitan ulang, sinkronis, gambar, inilah mekanisme inti dari citra menara percobaan. Ini bukan prediksi, bukan deduksi, bukan pertempuran otonom. Ini adalah replikasi yang tertunda. Sistem ini perlu mendeteksi pergerakan, kekuatan, dan perubahan mendasar Chen Ping agar dapat menyelesaikan replikasi sinkron. Gerakannya selalu mengikuti ritme Chen Ping, selalu tertinggal tipis. Tetapi perbedaan ini sangat halus sehingga mustahil untuk ditangkap atau dimanfaatkan dalam pertarungan biasa. Ini mereplikasi kekuatan kultivasi teknik dan kemampuan supranatural, aksi pertempuran, dan naluri fisik. Namun, hal itu tidak dapat meniru kekuatan di luar aturan, asal-usul di luar sistem, atau keberadaan di luar pemahaman hukum dunia ini. Dalam sekejap, secerca inspirasi muncul di benak Chen Ping. Dia akhirnya menemukan satu celah kecil yang berpotensi krusial yang dapat memecahkan kebuntuan. Seluruh sistem kultivasi 22 surga, termasuk kekuatan spiritual, kekuatan ilahi, asal-usul, dan Dao Agung, semuanya berada dalam lingkup hukum yang direplikasi oleh menara uji coba klan kuno Xuanming. Namun di dalam dirinya, terdapat kekuatan yang sama sekali berbeda. Itu adalah jejak energi nuklir yang berasal dari alam rahasia benua 7 bintang, melampaui sistem kultivasi semua surga, dan membebaskan diri dari belenggu hukum 22 surga.